Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 16 yang beranggotakan saya, Erza Fizan Wiradinata, Muhammad Zaki Wibowo, dan Raihan Syana Putri akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Baik, yang pertama kami melakukan perhitungan jarak dengan menggunakan ArcGIS Online dan didapatkan bahwa jarak dari supplier di properti ke 20 Corps A sebesar 125,4 km. Lalu Alesta Stars Indonesia ke 20 Corps A yaitu 151,9 km. Ray White Sutami ke 20 Corps A 16 km. Selanjutnya ada Adi Property ke 20 Corps B sebesar 131,7 km. Alesta Stars Indonesia ke 20 Corps B 157,4 km. Ray White Sutami ke 20 Corps B 13,8 km. Selanjutnya ada Adi Property ke 20 Corps C 69,7 km. Alesta Stars Indonesia ke 20 Corps C 33,2 km. Ray White Sutami ke 20 Corps C 183,3 km. Setelah melakukan supporting data, kuantitatif dan kualitatif, kami menghitung faktor rating. Faktor rating dilakukan dengan menggunakan normalization terlebih dahulu, lalu menentukan perkalian weight rate dengan setiap skor pada faktor. Setelahnya didapatkan hasil 73 pada Kota Bandung, 64,41 pada Kabupaten Bandung, dan 79,64 pada Kabupaten Bogor, di mana Kabupaten Bogor yang terpilih karena memiliki nilai total yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya setelah mengumpulkan data, membuat OPC, struktur produk, dan menentukan BOM, kami membuat routing sheet. Untuk mengetahui berapa banyak total mesin yang dibutuhkan dan setelah menghitung, kami membutuhkan mesin sebanyak 15 unit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zaki. Oke, selanjutnya adalah menentukan stacking. Nah, sebelum menentukan stacking, kita harus menentukan MHE terlebih dahulu. MHE yang kami pakai adalah troli dengan ukuran 0,73 kali 0,48 kali 0,82 meter dengan kapasitas 150 kg. Setelah itu, kita bisa melakukan stacking dengan menggunakan stacking builder. Output yang dihasilkan dari stacking builder adalah gambar seperti yang ada di sebelah kiri dengan keterangannya. Setelah melakukan semua stacking dari REC hingga SIP, kita masukkan ke dalam Excel perhitungan untuk dijadikan input perhitungan pemilihan MHE. Next. Nah, ini untuk menentukan MHE yang terpilih, kita harus melakukan perhitungan dengan unit load yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena sebelumnya production per day adalah 37, maka kami mencoba untuk menghitung dengan unit load 1 dan 37. Hasil yang didapatkan adalah unit load 1 menghasilkan waktu sebesar 1574, sedangkan unit load 37 menghasilkan waktu sebesar 842, di mana waktu tersebut lebih singkat, sehingga MHE yang terpilih adalah pada unit load 37. Next. Oke, selanjutnya adalah frekuensi pengantaran. Setelah melakukan perhitungan dengan unit load terpilih, yaitu 37, kita bisa menentukan frekuensi pengantaran. Frekuensi pengantaran yang didapatkan dari semua proses adalah 1. Total maksimum unit load didapatkan dari data selected unit load, yaitu 37. Namun proses yang bermula dari GBBU dan GBBP perhitungannya didapatkan dari data stacking maksimum, prepared unit yaitu 37, selected unit yaitu 37, total stacking weight, total prepared unit weight, total unit load weight, dan capacity trolley yaitu 150 kg. Frekuensi yang didapatkan dari semua proses adalah 1. Next.
Nah, selanjutnya adalah luas area. Nah, untuk menentukan luas area, sebenarnya kita harus melakukan perhitungan allowance terlebih dahulu. Kami menghitung allowance dan dimensi dengan hasil total area fasilitas perusahaan adalah seluas 323 meter persegi. Setelahnya, kami membuat initial layout, seperti gambar di samping kanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Baik, setelah membuat initial layout, kita akan membuat FTC. Untuk membuat FTC ini, dilakukan dulu perhitungan antar jarak mesin, lalu setelah itu kita bisa membuat FTC-nya. Lalu perhitungan depreciation-nya itu sebesar Rp151.600 per tahunnya. Total cost-nya itu sebesar Rp197.645 per harinya. Material handling cost-nya sebesar Rp764,59 per meternya. Dan biaya FTC-nya itu sebesar Rp197.645,5. Next. Selanjutnya adalah initial layout setelah ARC. Nah, untuk membuat initial layout seperti di gambar ini, kita memerlukan beberapa langkah, yaitu menentukan hubungan antar workstation atau prosesnya, terus melakukan normalisasi, membuat ARC-nya, membuat ADD-nya atau area allocation diagramnya. Lalu setelah itu, initial layout-nya baru bisa dibuat. Dan berikut adalah initial layout setelah ARC pada perusahaan kami. Next. Untuk pembahasan terakhir adalah final layout. Setelah melakukan initial layout yang tadi, kami melakukan metode untuk mencari layout yang lebih sempurna lagi. Dengan menggunakan software WinKSB, kami memasukkan UFD, memasukkan koordinat, dan memasukkan location fix sebagai inputnya, dan akan menentukan beberapa output terbaiknya. Dari beberapa output yang sudah kami buat ini, kami memutuskan untuk memakai output terbaik dengan cost yang paling kecil. Cost yang terkecilnya itu sebesar Rp150.280,31 dengan total jaraknya itu 5.269,60 meter. Nah, final layout-nya itu seperti gambar berikut. Lalu berikutnya kami akan menampilkan video dari final layout yang telah kami buat. Bisa di next. Berikut adalah videonya. Baik, bisa di next. Sekian presentasi final report dari FRI 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.